Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasanah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan-kawan sebelumnya yang telah menjelaskan materi mereka tentang manajemen organisasi pendidikan yang sudah disampaikan minggu kemarin. Dan hari ini saya akan menjelaskan dan menerangkan materi tentang pengertian organisasi dan konsep pengorganisasian. Baiklah, sebelum saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan organisasi, pasti kata organisasi sudah tidak asing dan sering didengar oleh kawan-kawan di sini, ataupun sudah tidak awam lagi di lingkungan akademik maupun lingkungan masyarakat. Karena kata ini sudah tidak bisa lepas dari kita, apalagi kita sebagai mahasiswa. Atau mungkin salah satu di antara kita, salah satu anggota dari organisasi yang terdapat di kampus, baik itu organisasi internal maupun organisasi eksternal yang ada di kampus. Baiklah, saya akan langsung menjelaskan pengertian organisasi. Kata organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oragon. Oragon berarti, ataupun yang dimaksud dengan kata oragon ini adalah alat ataupun sistem. Maksud saya tadi adalah organon. Organon dari bahasa Yunani. Jadi, organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan terulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu ataupun suatu tujuan yang sudah disepakati sebelumnya. Selain dari pengertian ini, ada juga ahli ataupun teoritis yang memberikan pendapatnya ataupun mendefinisikan organisasi tersebut. Salah satunya yaitu J.R. Schermerhorn. J.R. Schermerhorn memberikan pendapatnya tentang organisasi, yaitu organisasi itu merupakan kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu ataupun suatu tujuan bersama. Dia memberikan pendapat ini secara sederhana agar pembacanya mudah memahami apa yang dimaksud dengan organisasi ini. Selain dari Schermerhorn, ada juga beberapa ahli yang memberikan pendapatnya tentang pengertian organisasi, yaitu Bale. Bale juga berpendapat tentang organisasi. Menurutnya organisasi ini adalah kumpulan sejumlah orang yang bekerja sama dalam pembagian kerja untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Selain dari dua ahli ini, masih ada beberapa ahli yang sudah saya cantumkan di makalah saya. Jadi, intinya di sini menurut saya yang dimaksud dengan organisasi ini adalah kumpulan orang atau grup atau sebuah grup yang bekerja sama dalam suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan yang sudah disepakati sebelumnya. Berarti dalam suatu organisasi itu semua ataupun seluruh anggota suatu organisasi itu sudah memiliki satu pendapat yang sama, sehingga tujuan yang mereka tetapkan itu bisa tercapai dengan secara efisien. Penjelasan selanjutnya yaitu konsep pengorganisasian. Istilah pengorganisasian ini diambil dari kata organizing atau berasal dari kata to organize yang mengandung arti menyusun
bagian-bagian yang terpisah-pisah menjadi satu kesatuan sehingga dapat menjalankan tindakan dalam mencapai tujuan tertentu. Sama halnya dengan organisasi, dalam konsep pengorganisasian juga ada beberapa ahli yang memberikan pendapatnya, seperti Hani Handoko. Dia mendeskripsikan pengorganisasian sebagai proses dan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah penentuan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang kedua adalah perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan yang sudah ditetapkan. Yang ketiga adalah penugasan tanggung jawab tertentu. Dan yang keempat adalah mendelegasikan wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugasnya. Dalam pendeskripsian pengorganisasian yang disampaikan oleh Hani Handoko, berarti dalam pengorganisasian itu harus ada sumber daya sehingga kegiatan-kegiatan yang ada dalam organisasi itu bisa dilaksanakan ataupun dikerjakan secara bersama-sama sehingga tujuan yang sudah ditetapkan bisa tercapai dengan efisien dan baik. Selain Hani Handoko, masih ada beberapa ahli yang memberikan pendapatnya tentang pengorganisasian. Salah satunya yaitu Ernest Dell. Dia memaparkan pengorganisasian sebagai proses merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas ataupun pekerjaan anggota organisasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Dalam bahasa lain, Hani Handoko juga memberikan pendapatnya tentang pengorganisasian. Yang pertama adalah cara manajemen merancang struktur formal untuk penggunaan yang paling efektif terhadap sumber daya keuangan, fisik, bahan baku, dan tenaga kerja organisasi. Dan yang kedua adalah cara organisasi mengelompokkan kegiatannya, di mana setiap pengelompokan diikuti penugasan seorang manajer yang diberi wewenang mengawasi anggota kelompoknya. Yang ketiga adalah hubungan antara fungsi, jabatan, dan tugas karyawan. Yang keempat adalah cara manajer membagi tugas dan harus dilaksanakan dalam departemen dan mendelegasikan wewenang untuk tugas tertentu. Dan intinya dari pengorganisasian ini adalah pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan sumber daya berupa orang-orang dan alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercapai suatu organisasi yang dapat digerakkan agar tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan. Sekian materi tentang pengertian organisasi dan konsep pengorganisasian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata ataupun pengucapan saya yang salah, saya mohon maaf. Sekiranya dari kawan-kawan sekalian masih ada yang kurang paham ataupun masih bingung tentang materi pengertian organisasi dan pengorganisasian, silahkan bertanya. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.